Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki Minggu Paskah, memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Sekalipun suasananya kita ada di rumah tangga kita masing-masing, kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan rasa yang takut akan Tuhan. Jangan takut memberitakan kebangkitan Kristus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan memulai ibadah kita kepadanya dengan menyanyikan pujian, mulia sembah Raja Mulia. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya.
tinggikan namanya Yesus. Hormatan, muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Paskah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing yang kita ambil dari Kitab Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita angkat pujian. Dia lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, dia Yesus
Keluargaku yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Seperti ada tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya dalam doa pribadi kita masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang mengetahui segala kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak mampu menyatakan kasih kami kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami, dengan akal budi kami. Kami juga kadang tidak mampu mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, baik kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, bahkan kepada mertua kami, kepada menantu, bahkan anak cucu kami.
Ampuni kami kalau kami seringkali menduka citakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu, karena Engkau adalah Allah yang setia. Ketika kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, maka Engkau adalah Allah yang setia, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari setiap kejahatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga bila Roh Kudus Tuhan menolong memimpin kami menjalani hari-hari kami ke depan, agar kami boleh hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah. Keluargaku yang dikasihi Kristus, bagi kita semua yang telah mengaku segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Allah dan sungguh-sungguh mau bertobat, mari dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16-21 yang mengatakan demikian, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita percaya bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar. Mari kita angkat pujian dengan nyanyian syukur. Allah kirim anaknya Yesus, ia datang mengasihi kita. Hari
Keluargaku yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 yang mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari kita siapkan hati kita mendengar sabda Tuhan dalam pujian firman kehidupan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Hendaklah nyata bagiku, firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Yang berdosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Dalam sikap doa, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami semua. Kami boleh menikmati kebersamaan kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah sabda ini boleh kami terima di dalam hati dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, tema kita hari ini, jangan takut memberitakan kebangkitan Kristus. Yang kita ambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Pada hari pertama minggu ini, para wanita pergi ke tempat Yesus dikuburkan. Tujuannya ingin merempah-rempahi dan meminyaki tubuh Yesus. Tentu saja suasana sedih dan duka masih menyelimuti hati mereka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Namun mereka dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan nampak turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan batu penutup lubang kubur lalu duduk di atasnya. Peristiwa dahsyat itu ternyata tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga para penjaga kubur Yesus. Keterkejutan itu membuat mereka seperti orang-orang mati. Malaikat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat itu memerintahkan kepada para wanita untuk segera menyampaikan berita tersebut kepada para murid-muridnya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan mereka, lalu memerintahkan lagi kepada mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi berita kebangkitan Tuhan Yesus pertama-tama diamanatkan kepada kaum wanita. Mereka tidak takut untuk memberitakan atau menceritakan tentang peristiwa mahadahsyat itu kepada Petrus dan kawan-kawannya, sekalipun mungkin kesaksian mereka diragukan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjawab banyak hal. Pertama, kebangkitan Kristus merupakan perwujudan dan penggenapan rencana agung Allah. Yang kedua, pembuktian kebenaran cerita yang telah disampaikannya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang ketiga, menjawab kekhawatiran dan membungkam kesombongan para imam. Keempat,
kebangkitan Yesus merupakan kemenangan terdahsyat di mana ia keluar sebagai pemenang melawan maut. Kemenangan yang mengubah hubungan manusia dengan Allah yang sempat terputus karena dosa manusia. Hari ini semua orang Kristen dan Katolik merayakan kemenangan akbar sepanjang sejarah dunia. Peristiwa kebangkitan yang telah menyejarah dan menjadi dasar iman gereja Tuhan. Yang kelima, kebangkitan Yesus Kristus juga menjadi dasar kebangkitan kita. Namun demikian, masih ada orang yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus kembali menekankan tentang hal ini. Ia menulis secara panjang lebar tentang kebangkitan Kristus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-58. Namun saya hanya mengutip 2 ayat saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 14, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga imanmu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Jadi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Fakta kebangkitan Kristus ini membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Iman yang berlandaskan pada kebangkitan Tuhan Yesus ini juga menjamin pengharapan akan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, yaitu bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Dan kita juga percaya bahwa semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia, yang adalah buah sulung dari semua orang percaya yang telah meninggal, yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran inilah yang menuntun kita hidup dalam keteguhan iman, yang diproyeksikan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah, sehingga hidup kita ini menyenangkan Dia. Karena itu jangan takut menyaksikan iman kita, karena yang kita miliki adalah iman yang hidup, bukan iman isapan jempol atau dongeng 1001 malam. Bersukacitalah, karena kebangkitannya membuat maut tidak mampu menahan kebesaran dan kemahakuasaan Allah untuk mewujudkan rencana agungnya bagi seluruh umat manusia. Amin. Selamat merayakan dan menghayati Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami boleh ada sebagai kami ada saat ini hanya karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama-sama berada di gereja, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Engkau tetap hadir dalam rumah tangga kami. Engkau hadir dalam setiap ibadah, mezbah-mezbah yang didirikan bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kebangkitan Yesus yang terbesar di sepanjang sejarah. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Yesus bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit. Oleh sebab itu kami percaya iman kami tidak sia-sia, karena Yesus sudah menang dari kuasa maut. Karena Yesus mati untuk segala dosa kami, tetapi Dia menang untuk menjamin kehidupan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Hari ini, ya Bapa, kami bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah virus yang menyerang begitu banyak orang, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi lebih dari 200 bangsa-bangsa di dunia. Saat ini kami membawa ke hadapan Tuhan mereka yang terpapar sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Bila anugerah sejahtera Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan menjamah mereka, agar mereka boleh dijamah, diberi kekuatan, diberi pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang hari-hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi mereka karena mendahului mereka dipanggil Tuhan. Bila Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap hati yang berharap dan bergantung padamu. Kami membawa para dokter, perawat, para medis lainnya, dan orang-orang yang menjadi relawan dalam menangani berbagai badai virus ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, penjagaan Tuhan berlaku atas mereka, agar mereka boleh menjalani pelayanan mereka, pekerjaan mereka, pengabdian mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau nyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan para camat sampai lurah ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati memimpin mereka, memberi mereka hikmat agar mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, mengambil kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh berpegang pada kepentingan
masyarakat banyak. Biarlah mereka boleh sama-sama bekerja dan bekerja sama. Mereka boleh meninggalkan segala kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok atau golongan mereka. Tetapi biarlah kebijakan mereka, apa yang mereka lakukan, hanya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau mau mengampuni kesalahan kami, Engkau mau mengampuni dosa bangsa ini, dosa para pemimpin bangsa ini. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika kami mengakui dosa kami, ketika kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan berbalik pada jalan-jalan-Mu, firman-Mu menjamin ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami ke dalam tangan anugerah dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluargaku yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ayat 6 yang mengatakan, "Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang masih Kau berikan dan Kau izinkan untuk kami nikmati hingga saat ini. Di tengah kondisi pandemi ini kami mengucap syukur kami masih dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya berkat ini bisa digunakan untuk menjadi alat memperluas kerajaan-Mu saja di dunia ini. Dan kiranya berikan orang-orang yang mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri mengakhiri pertemuan ibadah kita dengan keyakinan iman kita bahwa Yesus tidak hanya mati, tapi Dia sudah bangkit untuk menyiapkan dan menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur bahwa kita punya iman yang hidup. Mari kita wartakan berita ini kepada dunia tentang kebenaran, kasih, dan damai dari Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Janganlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Selamat menghayati Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Amin.